Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim Indonesia masuk 5 besar negara yang berhasil menangani COVID-19 dan menggenjot pemulihan ekonomi secara optimal. Menurut Erlangga, kondisi ini dapat dilihat dari peningkatan angka kesembuhan pasien dan penurunan kontraksi pertumbuhan ekonomi RI yang tak sedalam negara lain. Saat ini, jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia tinggal 19,97% berdasarkan data teranyar. Angka ini membaik ketimbang beberapa waktu lalu yang masih berada di kisaran 22,1%. Pengendalian penyebaran COVID terutama di 8 kota berzona merah telah menunjukkan tren positif. Saat ini, pemerintah memfokuskan penanganan secara mikro di beberapa kota seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Pekanbaru, Depok, Bekasi, dan Ambon. Sementara dari sisi ekonomi, pemerintah terus merealisasikan program bantuan kepada masyarakat maupun dunia usaha. Bantuan untuk pekerja yang terkena PHK serta dirumahkan melalui program Kartu Prakerja diklaim telah terserap hampir 100%. Tim Liputan, Berita 1. Pemerintah mengklaim penanganan pandemi COVID-19 di tanah air mampu menggenjot pemulihan ekonomi. Tren positif penanganan COVID-19 membawa dampak peningkatan angka kesembuhan pasien dan penurunan kontraksi pertumbuhan ekonomi RI. Lalu strategi apa yang dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian ini? Sementara pandemi masih belum berlalu. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan Direktur WHO Asia Tenggara Bapak Chandra Yoga Aditama serta Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN Bapak Raden Pardede. Terima kasih Pak Raden Pardede dan juga Pak Chandra telah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Pak Chandra. Pak Chandra, Anda melihat gambaran saat ini yang kita lalui di mana kita sudah masuk dalam 5 besar ini apakah sudahkah kita bisa berkata bahwa kita sudah kembali back to normal atau kita sudah bisa bersenang-senang dengan beraktivitas normalkah menurut Anda Pak Chandra? Ya pertama, Mbak, tadi suaranya pertama keras, belakangan agak pelan ya, sangat pelan, tapi oke saya bisa tangkap apa yang ditanya. Yang pertama kita harus bersyukur dengan penurunan kasus dan kematian. Jadi ada 3 indikatornya sebenarnya. Nomor 1, penurunan kasus dan kematian cukup maksimal begitu. Kasus sekarang di bawah 1.000, kematian juga rendah sekali, itu 1. Dan yang kedua, penularan juga turun sekali, baik positivity rate maupun reproductive number itu rendah sekali. Cuma yang ketiga soal vaksinasi memang belum optimal karena data masih sekitar 70% orang Indonesia itu belum mendapat vaksin itu secara keseluruhan. Kalau yang lansia seperti saya, kalau lihat data 2-3 hari ini masih 75% orang lansia seperti saya belum mendapatkan vaksin yang memadai. Yang saya katakan memadai kan orang harus dapat vaksin ini kan diteliti untuk 2 kali, diproduksi untuk 2 kali, dan diberi izin untuk 2 kali vaksin. Jadi yang belum dapat vaksin 2 kali masih sekitar 70% orang Indonesia dan lansia masih sekitar 70%. Tapi bahwa ada penurunan yang sangat tajam, betul. Jadi sekarang kita sudah sangat landai dan yang perlu kita lakukan adalah menjaga agar yang sekarang sudah landai ini jangan sampai naik kembali. Artinya kah kita sudah bisakah kita beraktivitas seperti sebelumnya? Atau kalau ada yang dibilang bahwa mungkin kita tidak bisa untuk kembali ke normal, tapi it's gonna be a new normal. Bisa dibilang seperti itu Pak, dengan mulainya kembali beraktivitas seperti itu Pak Chandra menurut Anda? Kalau kalimatnya mulai kembali beraktivitas saya setuju. Tapi kalau kalimatnya normal tentu saja belum. Ya, dengan penurunan yang tajam seperti ini kita bersyukur. Tapi potensi untuk kenaikan itu memang ada. Bahwa itu akan terjadi atau tidak kita belum tahu. Paling tidak ada 3 hal yang orang bicarakan sekarang kalau kemungkinan naik. Nomor 1 kan memang pada aktivitas sekarang sudah mulai agak banyak dan kalau saya lihat juga tidak semua mematuhi protokol masker jaga jarak, itu 1. Yang kedua, kita berhadapan dengan libur Natal Tahun Baru yang kalau kita lihat pengalaman tahun-tahun yang lalu kalau ada mobilisasi massa seperti libur panjang itu kemungkinan kasus yang naik itu memang terjadi. Kita tidak harapkan ini terjadi, tapi kemungkinan itu masih ada. Dan yang ketiga, sekali lagi cakupan vaksinasi relatif masih sekitar 70% orang belum divaksin, sehingga itu masih tentu saja cukup riskan. Karena itu saya setuju kalau mulai aktivitas itu perlu, baik ekonomi maupun sosial, tapi kalau kembali ke normal tentu saja belum. Artinya di sini penggenjotan vaksinasi mesti harus lebih digencarkan lagi bila kita memang ingin kembali untuk normal seperti itu Pak Chandra. Yang digenjot bukan vaksinasi, yang digenjot tiga-tiganya. Kan kita tahu bahwa untuk pengendalian COVID-19 ini ada 3 faktor. 1, pembatasan sosial, 2, 3T, test and trace, dan yang ketiga vaksinasi. Yang digenjot tiga-tiganya.
untuk pembatasan sosial untuk kita anggota masyarakat biasa, tentu kita masih tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan itu tetap begitu. Sementara untuk pemerintah menggunakan pembatasan sosial sesuai dengan level PPKM yang ada. Nah, tentu saja harus diamati, artinya kalau ada peningkatan maka harus segera dilakukan pembatasan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tes dan trace harus tetap ditingkatkan ya. Kita pernah mentargetkan 400.000 sehari, saya pikir itu harus dicapai. Kenapa begitu? Saya ambil contoh India saja. India juga kasusnya pernah naik banget, kemudian turun. Begitu turun dia masih menjaga tes 1,5 juta per hari. Sementara penduduk kita seperempat dia. Jadi kalau kita bisa target 400.000 sehari itu perlu dicapai. Untuk apa? Untuk mendeteksi orang yang sakit sehingga mungkin tambah gejala sehingga bisa diisolasi tidak menular ke orang lain. Dan yang ketiga tentu vaksinasi harus terus digalakan. Tiga-tiganya harus jalan bersama-sama. Tiga-tiganya harus jalan bersama-sama, apalagi juga di sini kita berjalan tidak hanya masalah kesehatan tapi juga ekonomi juga nih. Nah, ini ke Pak Raden. Pak Raden, bila kita melihat saat ini kita sudah mulai kembali beraktivitas dan perekonomian sudah kembali mulai, kita lihat banyak juga baik dalam mall yang sudah mulai dibuka seperti itu dan perkantoran juga sudah mulai kembali normal. Anda melihat berarti ini geliat ekonomi sudah kembali menuju normal kah? Seperti apa, Pak Raden? Ya, ekonomi kita sekarang mulai kembali menuju normal. Jadi kalau saya bandingkan data-data di bulan September itu datanya itu mirip dengan data di bulan Maret tahun ini, ya. Kita tahu di kuartal kedua yaitu bulan Juli, bulan April sampai dengan Juni kita bertumbuh 7,2% kan, 7,02%. Nah, kalau saya lihat yang saya sebutkan tadi, maka bulan Maret dengan bulan September angkanya itu mirip, yaitu Consumer Confidence Index. Itu adalah tingkat kepercayaan konsumer. Jadi harapan kita adalah di kuartal keempat ini nanti itu trennya mirip dengan tren di kuartal kedua tahun ini. Tentu kuartal ketiga kita masih mengalami tekanan ya akibat dari PPKM itu. Nah, sebagai contoh di sini saya sebutkan tadi di bulan September itu terjadi indeks kepercayaan konsumennya itu naik dari 77,2 menjadi 95,5. Demikian juga Purchasing Manager Index dari 43 ke 52,3. Jadi artinya terjadi lonjakan yang signifikan dari sisi kepercayaan. Ingat, kepercayaan konsumen ini, kepercayaan daripada pebisnis ini yang paling penting. Yang ada kaitannya dengan pengendalian daripada pandemi, yang ada kaitannya tadi dengan penurunan apa yang dikatakan oleh Dr. Chandra tadi itu. Ya, jadi memang itu berkaitan dengan masyarakat melihat tingkat pengendalian pandeminya sudah cukup baik dengan angka-angka tadi. Kemudian mereka lebih yakin, mereka punya keyakinan yang lebih tinggi untuk mau belanja, kemudian ujung-ujungnya mereka juga mau bepergian dan bahkan tadi kita juga melihat angka investasi juga mulai naik. Jadi hubungan antara Consumer Confidence Index dengan pengendalian pandemi itu sangat erat dan kemudian itu tercermin dari belanja yang dikatakan tadi di mall dan juga tingkat investasi. Tentu saya setuju dengan Dr. Chandra tadi bahwa kita nggak boleh kendor. Ya, kita nggak boleh merasa sudah hebat. Ya, kita tetap harus hati-hati dan saya pikir KPCPEN dalam hal ini pemerintah juga mengambil ini yang sama, filosofi dan prinsip yang sama. Jadi meskipun memang sudah mulai tadi kita lihat terjadi perbaikan-perbaikan, namun kita belum normal. Kita harus akui kita belum normal. Dan memang kita harapkan kita bisa menuju normal apabila kita bisa mempertahankan tren-tren tadi dan juga disiplin daripada kita semua, termasuk masyarakat luas. Mungkin itu yang kita bisa gambarkan dengan situasi sekarang.
Ya, Pak Raden, artinya kan bisakah kita mengatakan seperti ini, meningkatnya kepercayaan publik saat ini karena dilihat dari makin turunnya angka COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini juga menjadi sebuah bisa dikatakan bahwa apakah memang pemerintah juga berhasil dalam menggenjot perekonomian atau pemulihan ekonomi di kala COVID-19 ini dengan tadi ya, jika kita melihat dari indeks kepercayaan publik yang semakin meningkat saat ini. Ya, jadi boleh dikatakan ada dua yang menggerakkan ekonomi secara umum ya. Satu adalah yang kami sebutkan tadi, tingkat kepercayaan yang membaik itu yang menggerakkan konsumsi dan investasi. Ingat, kontribusi konsumsi dan investasi itu, konsumsi rumah tangga dan investasi itu mencapai hampir 87-88% PDB. Jadi itu yang paling besar. Pemerintah juga berperan, tapi kalau kita lihat belanja pemerintah itu 9% dari PDB. Jadi bahwa pemerintah ikut bergerak melalui belanja, iya, melalui bantuan kepada yang paling rentan di dalam masyarakat kita, kepada yang paling miskin, iya. Bahwa dia juga ikut membantu dari UMKM, iya. Tetapi yang paling penting adalah sebetulnya dari sisi kontribusi terhadap ekonomi adalah kepercayaan tadi. Jadi kepercayaan kita bisa mengendalikan pandemi itulah yang paling penting. Bukan hanya sekedar belanja dari pemerintah yang harus naik. Oke, baik. Nah, ini kan tentunya juga harus ada sebuah strategi bagaimana mempertahankan kepercayaan publik ini terus meningkat sebenarnya. Tapi bagaimana strategi itu juga kita akan membahasnya lebih lanjut Pak Raden dan juga Pak Chandra usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Kita masih ingat COVID-19 sempat mengganas pada Juli 2021. Saat itu penambahan kasus baru mencapai 56.757 kasus dalam 24 jam. Sementara angka kematian bertambah 982 kasus. Tingginya angka penambahan kasus baru membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian PPKM berlevel pun diterapkan. Dan berikut gambaran penambahan kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 15 Juli 2021.
Oke, baik. Kembali kita berdialog bersama dengan Pak Chandra Yoga Aditama dan juga Pak Raden Pardede. Kembali saya ke masalah kesehatannya dulu. Saya kembali ke Pak Chandra. Pak Chandra, tadi kalau kita lihat data-datanya, ini kan ada sebuah positif atau angin positif lah, angin segar di sini dari kesehatan kita, di mana kalau kita bandingkan di Juli kemarin yang cukup tinggi dan sekarang perlahan sudah mulai menurun jauh. Apakah ini banyak yang dilakukan oleh beberapa negara lain dan mungkin terkait dengan keinginan kita yang menuju endemi? Apakah ini menjadi sebuah modal yang bagus untuk menuju endemi menurut Anda? Yang pertama tentu saja sekali lagi penurunan itu sangat bagus ya. Penurunan itu sangat bagus dari yang 50.000 menjadi sekitar 1.000. Angka kematian juga menurun makin besar, itu sangat bagus. Nah, yang kedua ini kalau bicara modal ini jelas modal yang sangat kuat untuk berjalan selanjutnya. Hanya saja memang kita punya risiko. Karena itu saat ini harus ada langkah-langkah untuk membuat supaya angka yang rendah ini jangan sampai naik kembali. Kan sudah effortnya besar sekali untuk menurunkan angka itu. Bukan hanya effort dari kacamata ekonomi yang tadi berulang kali disampaikan, tapi kita mesti ingat ada berapa ratus orang yang wafat karena situasi bulan Juli Agustus itu. Jadi effort ini sangat besar. Karena itu kita perlu lakukan upaya-upaya untuk ini tidak naik kembali ya. Kalau saya boleh usulkan ada 7 upaya yang bisa dilakukan supaya ini bisa tetap terkendali seperti sekarang dan jangan naik kembali. Nomor satu memang itu? Ya, nomor satu memang pembatasan sosial yang kita lakukan sebagai anggota masyarakat. Sementara ini kita memang harus tetap menjalankan 3M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kenapa ini perlu saya kemukakan? Karena untuk teman-teman yang Muslim, artinya untuk kaum Muslim sekarang ini sudah mulai ada pertanyaan dari tadi pagi karena mulai kemarin Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Mekah dan Madinah sudah mulai tidak ada jarak. Jadi mereka bilang kalau kita sudah bagus kenapa kita tidak ikut gitu ya. Situasinya berbeda. Kalau kita lihat indeks Nikkei yang banyak dibicarakan, indeks Nikkei Indonesia ada di nomor 54 dari 120 negara, sementara Saudi Arabia itu ada di nomor 4 paling bagus. Kita 54. Jadi walaupun kita sudah bagus, lebih bagus dari negara ASEAN lain, tapi memang masih cukup jauh kalau dibandingkan angka 4 itu. Jadi buat kita 3M masih harus terus dilakukan. Nomor 2 untuk pemerintah tentu melakukan PPKM sesuai dengan level yang tadi disampaikan. Yang isi pesan yang ingin saya sampaikan adalah karena tadi disampaikan data bulan Mei, Juni, Juli ya. Pada tanggal 15 Mei jumlah kasus kita itu 2.100. Kemudian kasus itu pelan-pelan naik pada tanggal 3 Juli kasusnya sudah 27.000 sehari. Baru dilakukan PPKM darurat, kenaikannya sudah sampai 10 kali, lebih dari 10 kali. Tentu kita tidak berharap angka sekarang naik lagi, tapi kalau toh naik lagi, jangan ditunggu sampai 10 kali baru dilakukan sesuatu yang drastis gitu. Mungkin 2-3 kali itu maksimal 5 kali, itu sudah harus dilakukan. Jadi itu yang perlu dilakukan pemerintah. Yang kedua. Yang ketiga soal tes. Ya, tadi sudah saya sebut kalau bisa tes itu mencapai angka 400.000 perlu dilakukan. Walaupun kasus sudah rendah, tes harus tetap tinggi. Tapi ada tes yang kedua yang juga ingin saya usulkan yaitu tentang whole genome sequencing. Saya barusan cek di datanya GIS8 kemarin, kita memeriksa 7.000-an whole genome sequencing. India memeriksa sekian puluh ribu sudah whole genome sequencing. Jadi whole genome sequencing harus ditingkatkan. Itu yang keempat. Yang kelima soal telusur. Untuk satu kasus kan memang harus ada. Tadinya mau diperiksa 30 kontaknya, sekarang diturunkan jadi 15. Oke lah, tapi 15 itu tolong benar-benar terjadi supaya jangan sampai ada kasus positif tidak terdeteksi begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, vaksinasi sudah banyak kita bicarakan. Yang keenam tentang penjagaan di pintu masuk negara. Ya, jadi kan orang Indonesia atau orang asing yang pulang, nah untuk itu ada 3 fase yang mesti dilakukan. Nomor 1 di bandaranya sendiri. Nomor 2 masa karantinanya, dan nomor 3 sesudah keluar dari karantina. Di bandara sendiri sudah bagus kalau ada PCR dan sebagainya. Untuk masa karantina kalau saya mengusulkan sih memang minimal 7-14 hari, jangan lebih rendah dari itu. Karena itu masa inkubasi. Ya, kalau lebih rendah dari itu risikonya lebih besar. Apalagi kalau orangnya sempat kabur seperti yang ramai dibicarakan beberapa hari ini, ada orang yang kabur, itu lebih gawat lagi situasinya kan. Jadi itu jangan sampai terjadi. Nah, sesudah dia lepas dari karantina 7-14 hari, kemudian dia pergi ke hotel atau ke rumahnya atau ke tempat kerjanya, harus ada pemantauan. Tidak usah orangnya dia harus diperiksa, tapi harus jelas kalau orang itu ada keluhan dia pergi ke katakanlah fasilitas kesehatan untuk dicek. Itu yang bisa kita kendalikan. Ada satu yang kita tidak bisa kendalikan adalah kalau nanti ada varian baru. Pada 15 Juli 2021, pimpinan Emergency Committee WHO mengatakan ini kita sudah ada data. Bukan tidak mungkin ada varian baru lagi. Ini bukan cerita Mio ya, kalau ada varian baru lagi. Presiden saya kira juga akhir Juli atau Agustus mengatakan kita harus waspada kalau ada varian baru sesudah Delta. Jadi
ini memang agak sulit dikendalikan karena varian baru bisa timbul di mana-mana, tapi itulah 7 poin yang bisa dilakukan agar ini tidak meningkat lagi di waktu yang akan datang karena punya dampak terhadap kesehatan, tapi tentu punya dampak juga terhadap Pak Raden Pardede tentang tadi confidence, ekonomi dan sebagainya. Jadi sambil sambil memulai proses ekonomi, saya mengusulkan 7 langkah itu dijalankan supaya kasusnya bisa terkendali tetap rendah seperti sekarang ini. Oke, 7 langkah dari Pak Chandra ini yang memang bisa kalau ibaratnya jadi jurus ampuh ya Pak, kita bisa untuk mencoba untuk kembali normal atau back to normal. Nah, kalau dari strategi ekonominya sendiri Pak Raden, bagaimana nih Pak Raden? Kita harapkan tentunya tadi ya agar pemulihan ekonomi juga semakin membaik ke depannya. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini di KPCPEN, kita memang tidak memisah-misahkan antara pengendalian COVID dengan pemulihan ekonomi nasional. Ya. Karena kita lihat itu menjadi satu kesatuan. Ya. Itu yang disebutkan oleh Pak Presiden sebagai rem dan gas. Jadi ibarat kita mengendarai mobil, kita harus kapan kita menginjak remnya, kemudian kapan kita menginjak gasnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Prof. Chandra tadi itu adalah memang dari sisi remnya. Dan kita mengambil pakem itu sekarang. Jadi apa yang dikatakan oleh Prof. Chandra tadi itu, kita sudah ambil itu. Ya, dan tentu kita selalu learning by doing, ada belajarnya. Ingat semua, tidak ada yang pengalaman menghadapi pandemi sebesar ini. Di negara ini pun kita nggak bisa sok tahu lah, kita semua belajar. Ya. Dan itu dari hasil pengalaman tadi, dari hasil belajar tadi itu Pak Chandra sudah benar. Itu yang diambil oleh pemerintah sekarang. Yang kedua adalah dari sisi remnya sudah seperti tadi yang dikatakan resep policy yang disebutkan oleh Pak Chandra. Kemudian kita buat juga dari sisi gasnya. Gas itu tentu ada stimulus fiskal. Stimulus fiskal itu terutama kita berikan bantuan, baik itu bantuan kepada kesehatan. Jadi negara kita ini sudah sebetulnya sangat generous memberikan bantuan kesehatan. Semua orang yang tertular oleh COVID ini dibantu oleh pemerintah kalau dia mau. Tentu ada juga yang ingin dia di-serve lebih istimewa. Artinya kalau dia harus masuk kepada VVIP, ya kita nggak sanggup pemerintah. Tapi intinya pemerintah menanggulangi seluruh biaya untuk COVID ini. Ya, sampai ke vaksinnya pada saat dia masuk rumah sakit, isoternya dibantu oleh pemerintah. Ini yang paling juga pertama kali dalam sejarah Republik ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jaring pengaman sosial juga yang kita berikan. Jumlah yang kita berikan, kita bantu hampir yang paling miskin di Indonesia ini, yang terrentan itu hampir 110 juta orang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tentu kita tidak segenerous negara-negara maju atau negara kaya. Tapi itu ada kehadiran pemerintah di situ. Demikian juga kita juga menstimulasi UMKM. Ya, itu yang kita berikan kepada UMKM. Bahkan kita berikan juga insentif tambahan kepada perumahan maupun juga kepada UMKM di mal dan pasar, dan juga kepada industri mobil. Jadi penjualan mobil, karena kita tahu dampak multiplier-nya sangat banyak sekali. Yang terakhir adalah saya pikir yang tidak kalah pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini implementasinya kita akan lakukan terus supaya lebih mudah orang melakukan kegiatan bisnis. Ya, lebih mudah, lebih cepat, lebih pasti. Jadi dua-duanya itu, rem dan gas, itulah strategi besar yang diambil oleh pemerintah, di mana tentu Presiden sebagai pengemudinya. Kapan itu akan dilakukan adalah ditentukan oleh si pengemudi ini, supaya mobil kita ini, supaya motor kita ini bisa berjalan untuk melampaui tantangan-tantangan, terutama tantangan pandemi ini. Oke, baik. Rem dan gas ini menjadi salah satu strategi dari perekonomian kita yang memang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan hal ini. Baik, kita masih akan lanjutkan. Masih ada satu segmen terakhir, Pak Raden dan juga Pak Chandra usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.
Balik ke Pak Raden. Pak Raden, kalau kita lihat strategi di mana rem dan gas ini nampaknya sekarang perlahan-lahan pemerintah mulai ibaratnya mengangkat pedal rem ini ya, mengangkat remnya perlahan-lahan menuju ke gas karena sekarang sektor bisnis sudah mulai dijalankan, pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka, pariwisata pun sudah sekarang mulai berjalan di mana sekarang di Bali juga sudah mulai menerima kunjungan wisatawan asing. Nah, ini Anda melihat apa yang mungkin memang masih akan dilanjutkan kembali oleh pemerintah agar kita bisa atau ekonomi kita kembali gas ibaratnya seperti itu menuju normal atau back to normal ini, Pak Raden? Ya, bahwa terima kasih bahwa pemerintah memang menyiapkan diri dalam sekarang ini transisi ke normal. Ya, jadi pemerintah juga membuat rencana-rencana yang tentu atas juga saran dan juga advice dari para epidemiolog bahwa kita ujung-ujungnya mungkin tidak akan bisa benar-benar meniadakan COVID-19 ini. Jadi COVID ini akan bersama kita dalam jangka waktu yang lama. Namun kita tentu sivilisasi peradaban kita harus berlanjut terus. Jadi kegiatan ekonomi juga ya harus bergerak. Kalau tidak kan kita konyol juga jadinya. Jadi memang pemerintah juga menyiapkan diri ke sana. Jadi petanya itu mungkin kalau kita lihat kita bisa melakukan pengendalian terhadap pandemi ini di kuartal keempat ini, tahun depan kita akan lebih berani, ya. Tentu selalu vaksinasi menjadi satu hal yang penting. Jadi harapan kita nanti kalau vaksinasinya sudah intensifikasinya di atas 50% yang 2 kali dan yang 1 kali itu lebih dari 70%, maka kita akan lebih longgarkan lagi. Namun kita tidak pernah bisa artinya sepenuhnya akan membuat menjadi PPKM 1. Mungkin seperti sekarang itu ada PPKM tingkat 2, PPKM tingkat 3, sekarang PPKM tingkat 4 sudah nggak ada lagi. Tapi itu yang kita lakukan sekarang. Intinya kalau sudah vaksinasi berhasil dalam jumlah yang sangat besar sekali, kemudian tadi itu disiplin dilakukan dengan baik oleh masyarakat, 3T, 3M dilakukan, memang hanya di situ. Ya nggak ada lagi di luar. Kalau itu sudah kita lakukan, kita harapkan bahwa tingkat penularan itu masih akan tetap ada, tetapi tingkat hospitalisasi dan tingkat kematian sudah rendah. Maka itulah yang kita sebutkan, kita seperti berdamai dengan COVID-19 ini. Untuk meniadakan sih kita nggak yakin kita bisa meniadakan itu. Disitulah bergeraknya ekonomi. Itu yang sekarang kita coba persiapkan. Apakah fasilitas kesehatan yang harus memadai, apakah juga nanti obat-obatan yang sudah harus tersedia kalau ada ledakan, apakah PPKM yang harus diketatkan kalau ada ledakan. Ya memang harus begitu. Jadi manusianya yang kelihatannya harus beradaptasi terhadap pandemi ini. Itu yang kita akan lakukan. Baik. Dari Anda Pak Chandra, tentunya dengan tren positif penanganan COVID ini kita tidak boleh lengah karena kita melihat dari beberapa negara juga di antaranya mereka sudah mencoba untuk membuka tapi nyatanya tetap saja kembali peningkatan angka itu terjadi. Nah, apa yang memang harus kita lakukan? Singkat saja Pak Chandra. Ya kalau saya ada 5 hal, 2 yang praktis, 3 yang agak lebih makro. Karena singkat saya cepet-cepet aja. Yang pertama, seperti Pak Raden sampaikan, kita mesti siap terhadap kemungkinan naik. Jadi ada persiapan terhadap 3 sektor. Sektor pelayanan kesehatan primer yang di puskesmas dan masyarakat, sektor pelayanan kesehatan rujukan, dan sektor pelayanan di rumah sakit. Sektor pelayanan rumah sakit terdiri dari 3 juga. 1 SDM-nya, bukan alatnya yang nomor 1 tapi SDM-nya, karena nambah bed itu gampang tapi nambah petugas tidak mudah. Yang kedua alat, cuman alat itu bukan ketersediaan sekarang, tapi kalau yang pengalaman kemarin kan tengah malam tiba-tiba oksigen habis. Apakah ada sistem supaya itu bisa terjadi? Yang ketiga manajemennya. Itu yang pertama soal sehari-hari. Yang kedua yang soal nyata juga, mumpung kasus sedang rendah, saya beberapa hari ini menulis tentang long COVID. Long COVID itu orang yang sudah PCR negatif tapi masih ada keluhan. Tadi kan Pak Raden mengatakan kalau COVID ditanggung. Nah sekarang long COVID ini bukan hanya Indonesia nih, masalah dunia juga. Kalau mereka sakit sampai berbulan-bulan, bagaimana aspek ekonomi, bagaimana aspek pekerjaannya. Itu yang
barang yang konkret. Sekarang yang agak lebih makro, yang agak lebih besar sedikit. Nomor satu, sebenarnya dengan adanya COVID, kita lihat orang peduli pada kesehatan. Orang peduli cuci tangan, orang peduli begitu. Kita pun lebih sering diundang ke televisi. Tadinya kan yang diundang politisi sama ekonom aja kan, kesehatan nggak pernah nongol gitu ya. Sekarang aspek kesehatan jadi orang penting, dan ini harus terus dijaga untuk orang menjaga kesehatannya lebih. Karena kalau pakai bahasa Inggris, sorry nih, health is not everything, but without health, everything is nothing, kan begitu. Jadi itu satu. Yang kedua, mumpung ada Pak Raden Pardede, karena ngomong bisnis, saya nitip Pak Raden Pardede, bisnis kesehatan juga harus dijaga ya. Artinya banyak cerita tentang pajak terlalu tinggi, aturan tidak terlalu, sehingga bisnis kesehatan kita, orang pergi ke luar negeri, bukan mungkin karena perilaku dokter, tapi mungkin juga harga tes mahal. Jadi tolong bisnis kesehatan ditunjang, jarang-jarang bisa sama-sama Pak Raden Pardede, tolong bisnis kesehatan juga ditunjang supaya dipermudah. Dan yang terakhir, yang kelima, seperti tadi sudah disinggung juga, Indonesia sebenarnya bisa berperan dalam global health diplomacy. Karena kita punya banyak pengalaman, naik, turun, makanya saya sangat senang begitu lihat pimpinan kita, Presiden, menyampaikan beberapa poin pada sidang umum PBB yang lalu, dan salah satu yang beliau sampaikan adalah tata ulang kesehatan global. Jadi saya mengusulkan, saya kan sudah 66 tahun lah, teman-teman yang aktif ini sekarang upaya keras sehingga Indonesia menonjol di dalam public health diplomacy atau diplomasi kesehatan global, sehingga menunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Apalagi kan kita mau jadi presidensi G20, aspek kesehatannya harus terus ditingkatkan. Itu yang agak-agak makro sedikit. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih juga Pak Raden Pardede tentunya telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Balik lagi bahwa memang tren positif penanganan COVID ini jangan sampai membuat kita lengah, kita tetap harus patuhi protokol kesehatan yang ada saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber saya, dan pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.